Jejak di Balik Kabut. Audiobook novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 65. Ketika mereka menemui Ki Tumenggung Yudatama di baraknya, Ki Tumenggung sedang berbincang dengan beberapa orang perwira di dalam pasukannya. Mereka masih selalu berusaha menemukan cara untuk dapat menangkap Haryawisaka, sehingga Paksi harus menunggu. Para pengikutnya yang dapat kita tangkap bersama-sama dengan Ki Tumenggung Sarpa Biwada tidak dapat memberikan petunjuk. Ki Tumenggung, berkata seorang lurah prajurit. Kenapa kita tidak memeras keterangan dari Ki Tumenggung Sarpa Biwada itu sendiri, bertanya seorang rangga. Ki Tumenggung Yudatama menarik nafas dalam-dalam. Katanya, Ki Gede tidak memperkenankan kita memaksa Ki Tumenggung Sarpa Biwada untuk berbicara dengan cara yang tidak sepantasnya itu. Manakah cara yang pantas untuk mencari keterangan dari seorang pemberontak? Bertanya seorang lurah yang lain. Kita harus mengikuti perintah Ki Gede. Dalam pada itu, Ki Tumenggung Yudatama pun berkata, kita telah minta tolong Nyi Tumenggung untuk membujuk agar Ki Tumenggung Sarpa Biwada itu bersedia berbicara. Tetapi bukankah Nyi Tumenggung itu tidak berhasil? Sahut seorang lurah prajurit. Ternyata Ki Tumenggung itu juga belum berbicara. Kita tidak dapat tergesa-gesa. Diperlukan waktu untuk melunakkan hati Ki Tumenggung Sarpa Biwada yang keras itu, jawab Ki Tumenggung Yudatama. Sementara itu, Haryawisaka telah sampai di telatah Jipang atau Demak, desis seorang rangga seolah-olah ditujukan kepada diri sendiri. Namun Ki Tumenggung Yudatama menjawab, aku yakin bahwa Haryawisaka masih berada di dalam kota. Penjagaan di perbatasan kota cukup ketat. Bukan hanya di pintu-pintu gerbang. Tetapi kota ini seakan-akan telah dilingkari prajurit hingga temu gelang. Para perwira itu memang merasa kecewa bahwa mereka masih sangat dibatasi untuk menyadap keterangan dari Ki Tumenggung Sarpa Biwada. Tetapi mereka tidak dapat memaksa. Mereka tahu bahwa Ki Tumenggung Yudatama pun dibatasi pula oleh perintah Ki Gede Pemanahan. Dengan demikian, maka mereka memusatkan usaha pencaharian mereka dengan mengurai keterangan para pengikut Haryawisaka yang lain. Tetapi keterangan mereka masih saja simpang siur. Ada di antara mereka yang memang tidak tahu sama sekali. Ada yang karena terpaksa mengaku mengetahui tempat persembunyian Haryawisaka, namun tidak pernah dapat dibuktikan. Sedangkan yang lain sengaja berusaha menyesatkan pencaharian yang sulit itu. Namun akhirnya pertemuan itu pun berakhir dengan kesimpulan yang masih tetap mengambang. Namun Ki Yudatama memberitahukan bahwa waktu yang akan diberikan kepada Nyi Tumenggung pun akan dibatasi. Aku akan berbicara dengan Ki Gede Pemanahan. Demikian pertemuan itu selesai, maka seorang prajurit telah menghadap Ki Tumenggung untuk memberitahukan bahwa Pangeran Benawa, Raden Sutawijaya dan Paksi akan menghadap. Pangeran Benawa, Raden Sutawijaya dan Paksi, anak Ki Tumenggung Sarpa Biwada? Ya, Ki Tumenggung. Persilahkan mereka masuk. Prajurit itu pun kemudian mempersilahkan Pangeran Benawa, Raden Sutawijaya dan Paksi masuk ke dalam bilik khusus Ki Tumenggung Yudatama. Silahkan Pangeran. Marilah Raden. Duduklah Paksi. Terima kasih, Ki Tumenggung. Pangeran Benawalah yang menjawab. Ketiganya pun kemudian duduk ditemui Ki Tumenggung Yudatama dengan seorang rangga kepercayaan Ki Tumenggung. Barangkali Pangeran, Raden Sutawijaya dan Paksi mempunyai keperluan khusus sehingga bertiga telah datang ke barak kami ini, bertanya Ki Tumenggung Yudatama. Ya, Ki Tumenggung. Pangeran Benawalah yang menjawab. Kami bertiga datang untuk minta izin kepada Ki Tumenggung. Minta izin? Ki Tumenggung justru mengerutkan dahinya. Atau barangkali Pangeran menyampaikan perintah kepada kami dari Ki Gede atau bahkan Kanjeng Sultan sendiri? Tidak, Ki Tumenggung. Kami benar-benar ingin minta izin. Izin untuk apa, Pangeran? Kami bertiga ingin mencari adik Paksi. Anak Ki Tumenggung Sarpa Biwada. Kami tahu bahwa Ki Tumenggung masih dibebani tugas untuk menemukan Haryawisaka. Kami tidak ingin terjadi salah paham dengan usaha kami mencari adik Paksi. Namun bukan berarti bahwa kami akan mencuci tangan dalam usaha pencaharian Paman Haryawisaka. Ki Tumenggung Yudatama itu menarik nafas dalam-dalam. Dengan dahi yang berkerut ia pun bertanya. Kenapa Pangeran, Raden Sutawijaya dan Paksi harus turun sendiri? Bukankah para prajurit tentu juga akan menangkapnya jika mereka bertemu atau melihat Paksi itu? Kami mengerti, Ki Tumenggung.
Tetapi apa salahnya kami ikut mencarinya? Kami berjanji tidak akan mengganggu tugas para prajurit. Bahkan seperti yang aku katakan tadi, kami akan membantu mencari tempat persembunyian Harya Wisaka pula. Apakah pangeran sudah membicarakannya dengan Ki Gede Pemanahan? Sudah, Ki Tumenggung. Paman Pemanahan tidak berkeberatan. Tetapi aku harus mendapat izin dari Ki Tumenggung Yudatama. Baiklah, pangeran. Tetapi aku mohon, agar usaha pangeran tidak justru menghalau Harya Wisaka dari satu persembunyian ke persembunyian lainnya, sehingga semakin menyulitkan pencaharian kami. Kami berjanji, Ki Tumenggung. Baiklah, jika Ki Gede sudah mengizinkan dan jika Pangeran, Raden Sutawijaya dan Paksi berjanji untuk tidak mengganggu tugas-tugas kami tetapi justru akan membantu, aku tidak berkeberatan. Terima kasih, Ki Tumenggung. Besok kami akan mulai dengan usaha kami. Tetapi, jika Paksi tidak berkeberatan, aku ingin bertanya, jika adik Paksi itu dapat tertangkap, apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Aku ingin menyelamatkannya, Ki Tumenggung, jawab Paksi. Ki Tumenggung mengangguk-angguk. Katanya, aku dukung niatmu, tetapi pekerjaan itu bukan pekerjaan yang ringan. Aku sadar itu, Ki Tumenggung. Terus terang, kami ingin menemukan adikku itu lebih dahulu dari para prajurit. Aku tidak yakin bahwa para prajurit itu akan memperlakukan adikku sebagaimana akan kami lakukan. Jika anak itu disuruhkan ke dalam bilik tahanan bersama-sama para pemberontak itu, maka jiwanya seakan-akan justru ditempa oleh lingkungannya untuk menjadi seorang pemberontak yang gigih. Tetapi di tangan kami masih berharap bahwa adikku akan berpaling dari pemberontakan itu dan dapat hidup wajar sebagai kaula pajang yang baik. Ki Tumenggung Yudatama mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Aku izinkan kau membawa adikmu itu. Tetapi orang lain yang dapat kau tangkap bersamanya, harus kau serahkan kepadaku. Baik, Ki Tumenggung. Jika dalam usahamu menemukan adikmu kau bertemu dengan pasukan yang kuat, sebagaimana pada saat kami menangkap Ki Tumenggung Sarpabiwada, jangan segan-segan menghubungi kami. Kami akan segera datang membantu. Ya, Ki Tumenggung. Kami akan mengingatnya. Mudah-mudahan kau berhasil, Paksi, berkata Ki Tumenggung kemudian. Lalu katanya kepada Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya. Aku mohon Pangeran dan Raden Sutawijaya tidak terlalu dalam memasuki lingkungan yang berbahaya. Baik, Ki Tumenggung, jawab Raden Sutawijaya. Namun kemudian Ki Tumenggung Yudatama itu pun berkata. Sebelum Paksi mulai bersama-sama dengan Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya, adalah kebetulan sekali Paksi telah datang kemari. Seandainya kau tidak datang kemari, Paksi, aku mungkin yang akan mencarimu. Ada apa, Ki Tumenggung, bertanya Paksi. Sudah sejak kemarin Ki Tumenggung Sarpabiwada mengatakan ingin bertemu dengan kau. Ingin bertemu dengan aku, bertanya Paksi. Ya. Keinginannya itu dikatakannya kepada para prajurit yang bertugas menjaganya. Jika diperkenankan, aku ingin menemuinya, berkata Paksi kemudian. Aku tidak berkeberatan, Paksi. Marilah, aku antar kau menemui ayahmu itu. Terima kasih, Ki Tumenggung. Terserah kepada Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya, apakah Pangeran dan Raden Sutawijaya akan pergi bersama Paksi menemui Ki Tumenggung atau tidak? Aku akan pergi bersamanya, berkata Pangeran Benawa. Aku juga, sahut Raden Sutawijaya. Baiklah. Marilah, kita temui Ki Tumenggung Sarpabiwada di dalam bilik tahanannya. Berempat Paksi pergi ke sebuah bangunan khusus di dalam lingkungan barak pasukannya. Di dalam bangunan itulah Ki Tumenggung Sarpabiwada ditahan, dijaga kuat oleh beberapa orang prajurit pilihan. Ketika para prajurit yang bertugas itu melihat Ki Tumenggung Yudatama diikuti oleh Paksi, Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya, mereka pun mengangguk hormat. Aku akan menemui Ki Tumenggung Sarpabiwada, berkata Ki Tumenggung Yudatama. Pemimpin prajurit yang bertugas itu pun menyahut. Silahkan, Ki Tumenggung. Pemimpin prajurit itu pun membuka pintu pertama bilik tahanan Ki Tumenggung Sarpabiwada. Bersama-sama dengan Paksi, Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya, Ki Tumenggung Yudatama pun memasuki pintu yang kedua. Dibukanya selarak pintu itu. Demikian pintu itu terbuka maka mereka melihat Ki Tumenggung Sarpabiwada duduk di sebuah amben panjang di sudut bilik yang terhitung cukup luas bagi seorang tawanan.
Ki Tumenggung Sarpa Biwada berpaling. Namun ia pun kemudian tidak menghiraukan keempat orang yang memasuki biliknya itu. Ki Tumenggung Sarpa Biwada, berkata Ki Tumenggung Yudatama. Bukankah kau ingin bertemu dan berbicara dengan Paksi? Sekarang, aku mengajak Paksi menemuimu. Mungkin kau mempunyai pesan baginya. Aku ingin berbicara dengan anak itu sendiri. Ki Tumenggung Yudatama menggeleng. Katanya, aku tidak mengizinkan kalian berbicara berdua di luar pengawasan. Aku bertanggung jawab akan keberadaan Ki Tumenggung Sarpa Biwada di sini. Kau kira aku akan melarikan diri? Bukan hanya soal melarikan diri. Tetapi seorang tawanan penting sebagaimana Ki Tumenggung Sarpa Biwada harus selalu di bawah pengawasan. Banyak sekali dapat terjadi pada pertemuan seorang tawanan dengan seseorang di luar bilik tahanan. Jika demikian, ajak anak itu pergi. Kehadirannya hanya membuat mataku sakit. Kau sendiri yang minta agar anak ini datang menemuimu. Aku tidak memerlukannya lagi. Baik, berkata Ki Tumenggung Yudatama. Aku akan membawa Paksi pergi. Bukan salahku. Permintaanmu sudah aku penuhi. Kenapa istriku diizinkan menemui aku sendiri tanpa pengawasan? Jika memang ada paugeran bahwa seorang tawanan tidak boleh bertemu dan berbicara tanpa pengawasan dengan orang luar dinding tahanan ini. Ki Tumenggung mendapat izin khusus dari Ki Gede Pemanahan yang menaruh iba kepadanya. Aku tidak perlu dikasihani. Bukan kau, tetapi istrimu. Ia seorang istri yang setia dan baik. Karena itu, maka diizinkannya secara khusus untuk menemuimu tanpa pengawasan. Cukup. Bawa anak itu pergi. Aku tidak ingin melihat wajahnya yang licik itu. Kau sendirilah yang memintanya untuk membawanya kemari. Baik. Baik. Biarlah anak itu mendengarnya, bahwa anakku laki-laki pada suatu saat akan mencarinya. Jika aku gagal membunuhnya, maka anakku itulah yang akan melakukannya. Karena itu, aku tidak akan merengek minta ampun. Aku akan menghadapi tiang gantung dengan wajah tengadah. Apakah kau sedang mengigau, Ki Tumenggung Sarpa Biwada? Siapakah yang kau maksud dengan anak laki-lakimu itu? Bukankah Paksi ini juga anak laki-lakimu? Lihat wajahnya, Ki Tumenggung Yudatama. Jika kau mempunyai sedikit pengetahuan tentang wujud dan sifat manusia, kau akan segera mengetahui bahwa anak itu bukan anakku. Lihat wajahnya, apakah mempunyai kemiripan sedikit saja dengan wajahku? Ki Tumenggung, apa yang kau katakan itu? Dengarlah jika kau mau mendengar. Anak itu bukan anakku. Biarlah ia mengatakan apa yang ingin dikatakannya, Ki Tumenggung Yudatama, biarlah ia menumpahkan segala kebenciannya kepadaku. Biarlah ia mencerca, menghina dan bahkan merendahkan namaku. Aku tidak akan menjadi sakit hati, sahut Paksi. Pergi. Pergi kau anak jahanam. Pergi sebelum aku mengambil keputusan untuk membunuhmu sekarang. Paksi berdiri termangu-mangu. Ki Tumenggung Sarpa Biwada itu pun telah bangkit berdiri pula sambil berteriak. Pergi. Pergi. Aku tidak akan membunuhmu sekarang. Anakkulah yang akan membunuhmu. Ia akan menuntut balas pengkhianatanmu. Kau yang tidak mengenal kebaikan budi seseorang kepadamu. Paksi termangu-mangu sejenak. Namun Ki Tumenggung Yudatamalah yang kemudian mengajaknya meninggalkan bilik itu. Marilah. Tidak ada pembicaraan apapun dalam suasana seperti ini. Demikianlah, mereka berempat pun segera meninggalkan bilik itu. Ki Tumenggung pun telah menutup pintu dan menyilangkan selaraknya. Kemudian pada pintu yang kedua, pemimpin prajurit yang bertugaslah yang menutup dan menyelarak pintu itu. Jaga Ki Tumenggung itu baik-baik, pesan Ki Tumenggung Yudatama. Ya, Ki Tumenggung, jawab pemimpin prajurit itu. Sejenak kemudian, Ki Tumenggung itu pun telah mempersilahkan Paksi, Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya duduk kembali di bilik khususnya. Sambil mengangguk-angguk kecil, Ki Tumenggung itu pun berkata, Aku mengerti, kenapa kau berkeras untuk mencari adikmu, Paksi. Ya, Ki Tumenggung. Nampaknya jarak yang menganga di antara kau dan ayahmu sulit untuk diloncati. Ya, Ki Tumenggung. Aku tidak ingin terjadi benturan antara aku dan adikku itu.
Nampaknya ayah ingin menyalurkan kemarahan dan dendamnya lewat adikku yang sebenarnya dapat disisihkan dari persoalan yang kami hadapi. Tetapi ayah menjadi kehilangan akal, sehingga telah mengadu anak-anaknya untuk bertarung antara hidup dan mati. Baik. Baik, Paksi. Aku akan memerintahkan para prajurit yang dapat menangkap adikmu untuk menyerahkannya langsung kepadaku. Kemudian aku akan memberitahukan hal itu kepadamu. Syukurlah jika kau sendiri dapat menemukan adikmu itu, sehingga kelak tidak akan terjadi benturan di antara saudara sendiri. Terima kasih, Ki Tumenggung. Nah, baiklah. Kami akan membantumu sebagaimana Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya. Sudah tentu dengan cara yang dapat aku tempuh. Demikianlah, Paksi, Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya pun minta diri. Ki Tumenggung pun mengantar mereka sampai ke pintu gerbang baraknya. Di pintu gerbang Ki Tumenggung masih berkata, "Aku akan memerintahkan para perwira prajurit di pasukanku untuk siap membantumu jika kau perlukan, Paksi." Terima kasih, Ki Tumenggung, mudah-mudahan anak itu dapat diketemukan sehingga tidak akan terjadi bencana kelak. Bencana itu dapat terjadi atas diriku atau atas adikku itu. Ki Tumenggung menepuk bahu Paksi. Tetapi ia tidak berkata apa-apa lagi. Demikianlah, mereka bertiga pun kemudian meninggalkan barak Ki Tumenggung Yudatama. Tetapi mereka bertiga tidak pergi ke rumah Ki Gede Pemanahan dan apabila ke istana. Mereka akan tinggal di mana saja menurut kebutuhan. Raden Sutawijaya dan Pangeran Benawa mempunyai beberapa orang kepercayaan yang akan dapat mencari adik laki-laki Paksi yang terselip di antara para pengikut Haryawisaka. Bahkan mungkin mereka pun akan berpindah-pindah tempat dan bahkan mereka pun dapat berada di bekas padepokan mereka bersama Ki Waskita. Dalam pada itu, Ki Waskita sendiri sedang berada di rumah Nyi Tumenggung Sarpabiwada. Ki Waskita yang mengetahui bahwa Nyi Tumenggung sudah sempat bertemu Ki Tumenggung Sarpabiwada ingin mengetahui hasil pembicaraan mereka. Namun Nyi Tumenggung itu pun menggeleng. Katanya, "Aku tidak berhasil, Kakang. Mulutku tidak dapat mengucapkannya." "Kenapa, Nyi? Bukankah satu-satunya harapan bagi Ki Tumenggung adalah kesediaannya bekerja sama dengan Ki Gede Pemanahan untuk menemukan Haryawisaka?" "Aku mengerti, Kakang. Tetapi Ki Tumenggung masih saja bermimpi untuk menjadi pahlawan. Jika Haryawisaka berhasil, maka namanya akan berada pada deretan nama-nama pahlawan yang menjadi pilar penyangga kejayaan Haryawisaka." Ki Waskita mengangguk-angguk kecil. "Tetapi aku belum berputus asa, Kakang. Jika diizinkan aku masih akan menemuinya dan berbicara tentang satu-satunya harapan itu, meskipun Ki Tumenggung sendiri nampaknya tidak lagi mempunyai gairah untuk hidup. Nampaknya satu-satunya keinginannya adalah justru mati sebagai pahlawan. Kau harus meyakinkan, Nyi. Haryawisaka tidak akan berhasil. Ki Tumenggung Sarpabiwada tidak akan pernah menjadi pahlawan sebagaimana yang diimpikannya itu. Tetapi aku belum berani membangunkannya sekarang, Kakang. Ia akan menjadi sangat kecewa." Ki Waskita menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, "Aku mengerti, Nyi. Memang mungkin diperlukan waktu untuk mengatakannya. Biarlah aku berbicara dengan Ki Gede Pemanahan dan Ki Tumenggung Yudatama, agar Ki Tumenggung Sarpabiwada masih diberi waktu. Jika mereka menjadi tidak sabar lagi, maka mereka akan mencoba memaksa Ki Tumenggung Sarpabiwada untuk berbicara. Mungkin Ki Gede Pemanahan dan Ki Tumenggung Yudatama sendiri dapat menahan diri. Tetapi beberapa orang perwira di dalam barak itu akan dapat bersikap lain." Nyi Tumenggung memandang Ki Waskita dengan tajamnya. Dengan suara yang hampir tidak terdengar Nyi Tumenggung itu berkata, "Tolong, Kakang. Jangan perlakukan Ki Tumenggung dengan kasar. Aku akan berusaha, Nyi. Setidak-tidaknya mengulur waktu. Tetapi Nyi Tumenggung juga harus membantu. Aku juga akan berusaha, Kakang. Aku akan mengunjunginya lagi. Aku akan menghadap Ki Tumenggung Yudatama untuk minta waktu. Besok pergilah menemui Ki Tumenggung. Hari ini aku akan berbicara dengan Ki Tumenggung itu lebih dahulu." "Terima kasih, Kakang. Mudah-mudahan Kakang berhasil dan aku pun dapat berhasil pula." "Iya, Nyi. Kita akan berusaha." Ki Waskita pun kemudian minta diri.
Sekali lagi ia berpesan, agar besok Nyi Tumenggung benar-benar menemui Ki Tumenggung Yudatama untuk minta izin bertemu lagi dengan Ki Tumenggung Sarpabiwada. Nyi Tumenggung mengangguk sambil berdesis. Iya, Kakang. Sepeninggal Ki Waskita, Nyi Tumenggung masih duduk beberapa saat di pendapa. Dipandanginya pintu regol yang masih terbuka. Angan-angannya pun menerawang menembus batasan waktu dan ruang. Mudah-mudahan Ki Waskita bersikap jujur, berkata Nyi Tumenggung itu di dalam hatinya. Sebenarnya lah Nyi Tumenggung Sarpabiwada itu masih saja ragu. Apakah Ki Waskita itu benar-benar ingin melihat masa depannya yang utuh kembali atau bagi Ki Waskita yang terpenting, Ki Tumenggung Sarpabiwada dapat segera tertangkap. Apapun yang terjadi dengan Ki Tumenggung, keluarga ini tidak akan pernah utuh kembali. Paksi dan Ki Tumenggung akan sulit sekali dapat bertaut kembali. Mereka telah dipisahkan oleh berbagai macam kepentingan dan bahkan dendam dan kebencian. Kalau saja Ki Waskita masih seperti dahulu, berkata Nyi Tumenggung di dalam hatinya. Dalam pada itu, Ki Waskita pun langsung pergi menemui Ki Tumenggung Yudatama di dalam baraknya. Baiklah. Ki Tumenggung Yudatama mengangguk-angguk setelah ia mendengar penjelasan Ki Waskita. Nyi Tumenggung memerlukan waktu untuk melunakkan hati Ki Tumenggung Sarpabiwada. Aku sendiri tidak berkeberatan, Ki Waskita. Tetapi aku tidak dapat menunggu berlama-lama. Para perwira di barak ini memperhitungkan, jika kita harus menunggu terlalu lama, maka kemungkinan Harya Wisaka lepas dari kota semakin besar. Aku mengerti, Ki Tumenggung. Aku harus menyabarkan para perwira yang dadanya bergejolak itu. Mereka merasa dipermainkan oleh Harya Wisaka. Beratus-ratus prajurit sudah digelar di kota raja, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Bukankah para prajurit itu merasa ditertawakan oleh Harya Wisaka? Menurut perhitunganku, Harya Wisaka tidak akan segera pergi. Aku kira luka-lukanya masih akan menghambatnya. Mungkin luka-luka di kulitnya sudah kering, tetapi luka di bagian dalam tubuhnya memerlukan waktu yang lama untuk menyembuhkannya. Tetapi jika Harya Wisaka mendapatkan seorang tabib yang sangat baik, keadaannya akan berbeda. Tetapi mudah-mudahan Harya Wisaka memang masih belum pergi keluar. Namun demikian, jika para prajurit kehilangan orang itu, mereka akan dapat menjadi sangat marah dan mencari sasaran untuk melepaskan kemarahannya. Aku mengerti, Ki Tumenggung. Mudah-mudahan hal seperti itu tidak terjadi. Kapan Nyi Tumenggung akan bertemu dengan suaminya? Nyi Tumenggung Sarpabiwada akan menghadap Ki Tumenggung Yudatama esok pagi. Kemudian terserah kepada Ki Tumenggung, kapan Ki Tumenggung Yudatama akan memberi waktu. Baiklah. Besok aku akan berbicara dengan Nyi Tumenggung. Jika ia sudah siap, biarlah besok ia bertemu dan berbicara dengan suaminya. Ki Waskita mengangguk sambil berkata. Terima kasih. Mudah-mudahan hati Ki Tumenggung Sarpabiwada dapat dilunakkan, sehingga tidak perlu memaksanya untuk berbicara. Ki Waskita pun kemudian minta diri. Tetapi hari itu ia masih memerlukan menemui Nyi Tumenggung Sarpabiwada untuk memberikan beberapa pesan jika besok ia benar-benar mendapat kesempatan untuk bertemu dengan suaminya. Kau memang tidak usah mengatakan apa yang harus dilakukan oleh Ki Tumenggung. Tetapi Nyi Tumenggung harus meyakinkannya bahwa Nyi Tumenggung sangat mengharapkannya pulang pada satu saat. Pulang dengan tenang dan bukan lagi menjadi buruan. Nyi Tumenggung menundukkan wajahnya. Katanya hampir tidak terdengar. Apakah Kakang benar-benar menginginkan Ki Tumenggung pulang? Tentu, Nyi. Bukankah aku mencoba untuk memberikan jalan kepada Ki Tumenggung agar ia dapat pengampunan? Manakah yang lebih penting bagi Kakang? Suamiku pulang dan tidak lagi menjadi buruan, atau pengakuan Ki Tumenggung agar Kakang dan Ki Gede Pemanahan segera dapat menangkap Harya Wisaka? Ki Waskita menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya. Kedua-duanya, Nyi. Apakah Kakang tidak mencemaskan nasib Paksi jika Ki Tumenggung pulang? Kenapa dengan Paksi? Jika Ki Tumenggung pulang. Kau kira Ki Tumenggung dapat melupakan niatnya untuk membunuh Paksi? Ki Waskita mengerutkan dahinya. Dengan ragu ia pun menjawab. Paksi akan dapat melindungi dirinya sendiri. Kau yakin, Kakang? Aku yakin. Tetapi Kakang rasa-rasanya sangat mencemaskan nasib Paksi pada saat Kakang berusaha menjebak Ki Tumenggung Sarpabiwada. Sebenarnya aku tidak mencemaskan Paksi, Nyi.
Aku yakin bahwa Paksi mempunyai ilmu yang lebih tinggi dari Kitu Menggung Sarpa Biwada. Yang aku cemaskan adalah, bahwa Paksi dan Kitu Menggung itu harus berhadapan dalam pertempuran yang menentukan hidup dan mati. Nyitu Menggung semakin menunduk. Dengan suara yang parau Nyitu Menggung itu pun berkata, apakah hal seperti itu tidak akan dapat terjadi kelak, jika Kitu Menggung mendapat pengampunan? Ada jarak waktu, Nyi. Mudah-mudahan jarak waktu itu dapat mengendapkan perasaan masing-masing. Kami berharap ada perubahan yang terjadi pada diri Kitu Menggung setelah ia menjalani hukumannya yang tidak akan dapat dihindarinya sepenuhnya. Mungkin ia memang mendapat pengampunan. Tetapi tentu tidak seluruhnya. Nyitu Menggung menarik nafas dalam-dalam. Sementara Ki Waskita pun berkata, pergilah besok menemui Kitu Menggung Yudatama. Mungkin kau akan mendapat kesempatan langsung bertemu dengan Kitu Menggung Sarpa Biwada. Kitu Menggung merasa sudah sangat terdesak oleh waktu. Jika mereka bergerak dengan lambat, mungkin Harya Wisaka sudah meninggalkan kota raja. Nyitu Menggung itu pun mengangguk. Katanya, baiklah, Kakang. Nyi, bersiaplah menghadapi beberapa kemungkinan. Kadang-kadang yang terjadi tidak sebagaimana kita kehendaki. Tetapi berdoalah. Jika kau berdoa dengan bersungguh-sungguh, mudah-mudahan doamu akan didengar oleh Yang Maha Agung. Nyitu Menggung itu pun mengangguk. Sepeninggal Ki Waskita, Nyitu Menggung nampak gelisah. Anak perempuannya yang menjadi remaja itu sempat memperhatikannya. Tetapi ia pun tahu bahwa ibunya menjadi gelisah karena ayahnya yang tertangkap oleh prajurit Pajang. Seperti yang direncanakan, di hari berikutnya Nyitu Menggung telah pergi menemui Kitu Menggung Yudatama. Nyitu Menggung akan bertemu lagi dengan Kitu Menggung, bertanya Kitu Menggung Yudatama. Jika Kitu Menggung mengizinkan. Kapan Nyitu Menggung akan menemui Kitu Menggung? Terserah kepada Kitu Menggung Yudatama, kapan saja aku bersedia datang. Bagaimana jika sekarang saja? Apakah Nyitu Menggung sudah siap? Aku siap, Kitu Menggung. Baiklah. Nyitu Menggung akan diantar oleh seorang perwira menemui suami Nyitu Menggung. Kitu Menggung Yudatama pun kemudian telah memerintahkan seorang rangga untuk mengantarkan Nyitu Menggung. Biarlah Nyitu Menggung menemui suaminya tanpa pengawasan. Baik, Kitu Menggung, sahut Kirangga. Dengan diantar oleh Kirangga, maka Nyitu Menggung pun kemudian telah menemui suaminya lagi tanpa pengawasan sebagaimana diperintahkan oleh Kitu Menggung Yudatama. Kitu Menggung Sarpa Biwada terkejut bahwa dalam waktu yang terhitung dekat istrinya telah mengunjunginya 2 kali. Demikian Nyitu Menggung duduk di dalam bilik tahanan Kitu Menggung, maka Kitu Menggung Sarpa Biwada itu pun segera bertanya. Nyi, apakah kau sudah mendapat kabar, bahwa besok aku akan dipancung di alun-alun? Kakang. Hukuman mati itu tentu sudah dekat. Kenapa Kakang berkata begitu? Jika tidak, kau tidak akan diizinkan untuk menjengukku dalam waktu yang terhitung dekat itu, Nyi. Tidak, Kakang. Akulah yang datang menemui Kitu Menggung Yudatama untuk minta izin menemuimu. Memang tidak begitu mudah. Tetapi akhirnya aku diizinkannya juga. Apakah kau mempunyai keperluan yang mendesak? Tidak, Kakang. Aku hanya ingin mengunjungi Kakang. Bahkan aku ingin Kakang segera pulang. Bagaimana aku dapat pulang, Nyi? Aku adalah seorang pemberontak di mata orang-orang Pajang. Aku tentu akan digantung. Tetapi itu tidak apa-apa, Nyi. Pada saatnya orang akan menyebut namaku bukan sebagai pengkhianat, tetapi sebagai pahlawan. Bagaimana jika Harya Wisaka tidak berhasil, Kakang? Bukankah dengan demikian nama Kakang akan tetap dikenang sebagai seorang pengkhianat? Harya Wisaka tentu akan berhasil. Pasukannya di sebelah Gunung Kendeng terlalu kuat bagi prajurit Pajang yang ada di kota raja. Kakang, berkata Nyitu Menggung. Apakah kau yakin bahwa para pengikut Harya Wisaka itu masih tetap setia kepadanya? Tentu. Mereka tinggal menunggu kapan Harya Wisaka dapat meloloskan diri dari kota yang pengap ini. Demikian ia berada di antara para pengikutnya, maka Pajang akan segera dihancurkannya. Kakang. Kakang jangan terlalu mengharap. Kakang harus dapat melihat beberapa kemungkinan. Mungkin Harya Wisaka besok atau lusa sudah dapat ditangkap. Maka harapan Kakang untuk dapat menjadi pahlawan itu akan sia-sia. Tidak. Orang-orang Pajang tidak akan berhasil menangkap Harya Wisaka.
Ia mempunyai tempat persembunyian yang sangat terlindung dan berpindah-pindah. Kakang, berkata Nyi Tumenggung. Kenapa Kakang sangat berharap bahwa Harya Wisaka akan berhasil, sementara itu kedudukannya sudah menjadi semakin terjepit? Harya Wisaka tidak akan dapat banyak berharap dengan pasukannya di sebelah Gunung Kendeng. Sebagaimana Kakang ketahui, bahwa Harya Penangsang dengan kekuatan Jipang yang besar pun tidak dapat mengalahkan Pajang. Tetapi Pajang waktu itu mempergunakan cara yang licik sekali. Mereka memanfaatkan sifat dan watak Harya Penangsang yang pemarah dengan memancingnya mendahului prajurit-prajuritnya dan menyeberangi Bengawan Solo. Apakah Kakang kira, Pajang sekarang sudah tidak licik lagi? Ki Tumenggung Sarpa Biwada termangu-mangu sejenak. Sementara itu Nyi Tumenggung pun berkata selanjutnya. Kakang, seandainya Harya Wisaka dapat menang, apakah Kakang yakin bahwa Harya Wisaka tidak akan melupakan Kakang? Melupakan? Jika seandainya Harya Wisaka dapat menghancurkan pasukan Sultan Hadiwijaya dan kemudian merebut tahta Pajang, apakah Harya Wisaka masih ingat kepada Kakang Tumenggung Sarpa Biwada? Padahal Kakang Tumenggung telah menyediakan diri untuk digantung di alun-alun. Kenapa tidak? Kakang, bukankah Kakang kenal Harya Wisaka dengan baik? Seorang yang sangat mementingkan diri sendiri. Dikorbankannya pengikut-pengikutnya untuk melindungi dirinya sendiri. Nyi, kau jangan menilai orang yang tidak kau kenal dengan baik. Kau tidak mengenal Harya Wisaka dengan akrab. Karena itu, kau tidak akan dapat menilai sifat dan wataknya. Kakang benar. Tetapi marilah kita lihat sifat seseorang secara umum. Jika Harya Wisaka berhasil, yang akan dianggapnya sebagai pahlawan adalah justru orang-orang yang masih hidup. Yang dapat melindunginya atau diperalatnya. Tetapi jika Kakang sudah dihukum mati, maka Harya Wisaka sudah tidak akan dapat melihat Kakang lagi. Tidak ada yang dapat diharapkan dari Kakang, karena Kakang sudah tidak ada. Karena itu, maka Kakang akan dilupakannya. Nyi, jangan mengendorkan kesetiaanku. Ki Tumenggung Sarpa Biwada, berkata Nyi Tumenggung. Kakang akan dapat meragukan kesetiaan Harya Wisaka terhadap para pengikutnya. Bahkan yang kelak dianggap mengganggu, apapun yang pernah dilakukannya dalam perjuangannya, tentu akan disingkirkannya. Tetapi Kakang tidak dapat meragukan kesetiaanku. Aku benar-benar mengharap Kakang dapat kembali pulang tidak lagi sebagai buruan. Hidup tenang dalam suasana yang tenang pula. Ki Tumenggung termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berdesis. Nyi, aku sudah berada di sini. Tidak akan ada jalan yang dapat aku tempuh untuk mendapatkan pengampunan. Nyi Tumenggung menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Tentu ada jalan, Kakang. Apakah kau dapat menyebutkan? Nyi Tumenggung menggeleng sambil berdesis. Tidak, Kakang. Aku tidak tahu. Tetapi Kakang sendiri tentu tahu, apa yang sebaiknya Kakang lakukan untuk mendapatkan keringanan hukuman. Kakang akan menjalani hukuman itu dengan tabah sebagai seorang laki-laki yang bertanggung jawab. Namun kemudian, Kakang akan sampai pada satu batas, di mana Ki Tumenggung Sarpa Biwada akan dibebaskan setelah semua hukuman Kakang jalani. Kakang akan dapat pulang dengan tenang dan tidak lagi dibebani oleh perasaan bersalah. Ki Tumenggung menarik nafas panjang. Dipandanginya pintu biliknya yang tertutup sambil menggeram. Bilik keparat. Aku mohon Kakang mempertimbangkannya, berkata Nyi Tumenggung. Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku perbuat. Tetapi aku yakin kalau Kakang justru tahu, apa yang sebaiknya Kakang lakukan untuk mengurangi hukuman Kakang. Ki Tumenggung tertunduk lesu. Tetapi ia tidak segera menjawab. Sementara itu, pintu pun telah terbuka. Ki Rangga telah muncul ke dalam bilik tahanan Ki Tumenggung Sarpa Biwada. Maaf, Nyi. Waktunya sudah habis. Nyi Tumenggung memandang Ki Rangga sejenak. Namun kemudian ia pun bangkit berdiri sambil berkata kepada Ki Tumenggung. Aku menunggumu Kakang. Kau tidak boleh membiarkan dirimu dibunuh. Ki Tumenggung tidak menjawab. Sementara itu Nyi Tumenggung pun minta diri. Sudahlah, Kakang. Aku tidak tahu apakah aku masih akan mendapat izin lagi menemui Kakang Tumenggung. Tetapi aku masih akan datang minta izin kepada Ki Tumenggung Yudatama. Mudah-mudahan Ki Tumenggung Yudatama tidak berubah. Nyi Tumenggung pun kemudian telah meninggalkan bilik tahanan itu. Sejenak kemudian maka pintu pun telah tertutup dan diselarak dari luar. Ki Tumenggung pun tahu bahwa bilik tahanannya itu mempunyai pintu rangkap.
Sepeninggal Nyi Tumenggung, Ki Tumenggung Sarpa Biwada itu sempat merenung. Ia mulai memikirkan, apakah ia benar-benar akan menjadi seorang pahlawan jika Harya Wisaka kelak berhasil menguasai Pajang. Atau sebaliknya pengorbanannya akan dilupakan? Hanya orang-orang yang masih berarti bagi Harya Wisaka sajalah yang akan disebut-sebut kelak sebagai pilar-pilar penyangga kekuasaannya? Ternyata hari itu Ki Tumenggung Sarpa Biwada merenungi kata-kata istrinya. Semakin dalam ia memikirkannya, maka Ki Tumenggung menjadi semakin ragu terhadap kesetiaan Harya Wisaka terhadap orang-orang yang telah membantunya. Dalam pada itu, Ki Tumenggung Yudatama yang telah menyusun rencananya bersama Ki Waskita, tidak bertindak tergesa-gesa. Dibiarkannya Ki Tumenggung sempat merenungi pertemuannya dengan Nyi Tumenggung. Namun yang ternyata tidak sabar adalah para pembantunya. Bahkan seorang Rangga telah datang menghadap dan bertanya tentang kehadiran Nyi Tumenggung. Seakan-akan Ki Tumenggung Sarpa Biwada mendapat perlakuan yang khusus, Ki Tumenggung Yudatama. Kenapa? Bertanya Ki Tumenggung Yudatama. Dalam waktu dekat, istrinya sudah diizinkan 2 kali menemuinya. Sementara itu, para tawanan yang lain, sama sekali tidak boleh dijenguk oleh keluarganya. Kami mempunyai perhitungan tersendiri tentang Ki Tumenggung Sarpa Biwada. Perhitungan yang mana, Ki Tumenggung? Aku belum dapat mengatakannya. Dalam hubungannya agar Ki Tumenggung bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan kita dengan jujur. Antara lain, serahkan saja kepadaku, Ki Tumenggung Yudatama, berkata Ki Rangga dengan geram. Aku sanggup memaksa Ki Tumenggung Sarpa Biwada itu berbicara. Apakah kau dapat memaksa tawanan-tawanan yang lain berbicara? Sebagian besar dari mereka berbicara dengan jujur, sehingga memberi jalan kepada kita untuk sampai kepada Harya Wisaka? Mereka memang tidak mengetahuinya. Jika saja ada di antara mereka yang tahu. Kau tidak akan dapat memaksa Ki Tumenggung Sarpa Biwada untuk berbicara jika kalian memaksanya dengan kekerasan. Perintahkan aku untuk mencobanya. Jika kita memaksanya untuk berbicara dengan kekerasan, maka kita akan dapat kehilangan orang itu. Dalam keadaan yang tidak terkendali, kita akan dapat membunuhnya, meskipun kita tidak berniat melakukannya. Tetapi apakah dengan cara memanjakannya ia akan mau berbicara? Kita tidak memanjakannya, Ki Rangga. Tetapi kita berusaha untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dengan cara yang lebih baik. Tetapi sampai kapan kita harus menunggu, Ki Tumenggung? Tentu saja ada batasnya. Aku akan selalu berhubungan dengan Ki Gede Pemanahan. Semakin lama kita menunggu, maka para prajurit yang bertugas mencegah agar Harya Wisaka tidak berhasil keluar dari kota menjadi semakin gelisah. Aku mengerti, Ki Rangga. Aku akan memperhitungkan waktu. Terima kasih, Ki Tumenggung. Sebaiknya kita tidak menunggu para prajurit kehilangan kesabaran dan bertindak sendiri-sendiri. Mungkin rakyat Pajang akan menjadi semakin resah. Baik. Aku perhatikan pendapatmu. Aku mengerti sepenuhnya. Sepeninggal Ki Rangga, Ki Tumenggung pun menjadi gelisah. Ia memang tidak boleh berlama-lama. Jika waktu sudah terbuang dan akhirnya Ki Tumenggung tetap berkeras kepala, maka dendam para prajuritnya akan menjadi semakin memuncak. Hari itu, Ki Tumenggung tidak mengambil tindakan apa-apa terhadap Ki Tumenggung Sarpa Biwada. Tetapi Ki Tumenggung telah pergi menemui Ki Gede Pemanahan. Baiklah, berkata Ki Gede. Kita memang tidak boleh berlama-lama. Tetapi aku pun sependapat dengan Ki Waskita. Besok kita akan mencobanya, Ki Tumenggung Yudatama. Apakah Ki Gede sendiri akan datang ke barak atau Ki Gede memerintahkan aku melakukannya? Aku akan datang sendiri ke barak. Kita lakukan bersama-sama. Bagaimana dengan Ki Waskita? Tidak, Ki Tumenggung. Kita tidak dapat melibatkan Ki Waskita langsung untuk menemui Ki Tumenggung Sarpa Biwada. Jika ia melihat Ki Waskita, maka gejolak jantungnya tidak akan terkendali lagi. Baiklah. Besok aku menunggu Ki Gede. Ketika malam turun, Ki Tumenggung Yudatama tetap berada di baraknya. Ki Tumenggung sendiri mengawasi bilik tahanan Ki Tumenggung Sarpa Biwada. Bukan karena Ki Tumenggung cemas bahwa tawanannya akan melarikan diri. Tetapi Ki Tumenggung Yudatama justru mengawasi agar Ki Tumenggung Sarpa Biwada itu tidak menjadi korban ketidaksabaran para prajuritnya. Dalam pada itu, Paksi, Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya sudah mulai menjelajahi jalan-jalan sempit.
Setiap saat mereka menjelajahi jalan-jalan sempit dengan harapan dapat bertemu dengan adik laki-laki Paksi seperti yang pernah terjadi. Tetapi ternyata mereka tidak menemukannya. "Apakah adikmu tidak pernah pulang, Paksi?" tiba-tiba saja Pangeran Benawa bertanya. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Hamba tidak tahu, Pangeran. Mungkin adikku telah diperingatkan oleh ayah, bahwa sebaiknya ia tidak usah pulang. Tetapi apakah tidak sebaiknya kau sekali-sekali datang kepada ibumu untuk menanyakannya?" bertanya Raden Sutawijaya. "Baiklah, Pangeran. Besok aku akan pulang. Kita akan pergi bersama-sama." Paksi tidak dapat menolak. Bahkan ia pun berkata, "Sebelumnya hamba mengucapkan terima kasih." Dalam pada itu, di hari berikutnya, di dini hari, jauh sebelum fajar, Paksi sudah bersiap-siap. Demikian pula dengan Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya. Bertiga mereka menyusuri jalan kota menuju ke rumah Ki Tumenggung Sarpabiwada. Ketika mereka bertiga sampai di regol, langit masih nampak gelap. Dengan hati-hati Paksi menguakkan pintu regol halaman. Sepi. Halaman rumahnya itu masih sepi. "Kita menunggu sampai ada orang yang terbangun, Paksi," berkata Pangeran Benawa. "Jika kita mengetuk pintu di saat seperti ini, ibumu akan sangat terkejut." Paksi mengangguk-angguk. Katanya, "Baiklah, Pangeran. Marilah kita menunggu fajar di Pringgitan." Bertiga mereka pun perlahan-lahan melintasi pendapa dan duduk di Pringgitan. Namun demikian mereka duduk, mereka terkejut. Mereka mendengar orang berbicara di ruang dalam. Ketiganya kemudian bangkit berdiri dan melangkah mendekati pintu. Pembicaraan di ruang dalam itu semakin lama menjadi semakin jelas. Suara itu adalah suara ibunya, adik laki-laki Paksi dan adik perempuannya. Jantung Paksi bergetar. Ternyata dugaan Pangeran Benawa itu tepat. Adik laki-lakinya agaknya pernah juga datang mengunjungi ibunya. "Aku harus segera meninggalkan kota ini, Ibu." "Ger, kenapa kau tidak menyerah saja? Kau masih terlalu muda untuk mengerti, apakah sebenarnya yang dicari oleh Harya Wisaka." Bahkan ayahmu yang berada di dalam bilik tahanannya mulai berpikir, apakah yang akan terjadi kelak. Ayah tidak akan bergeser dari sikap yang diyakininya, Ibu. Ayah pun telah mengatakan kepadaku, bahwa aku adalah penerus dari perjuangannya. Tetapi aku baru saja mengunjungi ayahmu. Ayahmu mulai menjadi ragu. Apakah Harya Wisaka akan berhasil? Berhasil atau tidak berhasil bukan menjadi soal, Ibu. Tetapi perjuangan harus berlangsung terus. Jika perjuangan ayah terputus, maka aku adalah penerusnya. Jika ayah harus menjalani hukuman mati, biarlah ayah menjalaninya sebagai seorang laki-laki. Kelak, namanya akan dicantumkan dalam deretan nama para pahlawan. Sedangkan akulah yang akan meneruskan perjuangannya bersama Harya Wisaka menghancurkan Pajang. Menghancurkan kekuatan Sultan Hadiwijaya yang sombong dan sewenang-wenang itu. Ger, jangan bermimpi untuk dapat berdampingan dengan Harya Wisaka. Kau adalah pengikutnya. Kau hanya dapat mematuhi perintahnya seperti pengikut-pengikutnya yang lain. Kau adalah alas yang jika perlu justru diinjak di bawah kakinya. Ibu, potong adik laki-laki Paksi. Ibu telah merendahkan perjuangan Harya Wisaka. Harya Wisaka bukan seperti orang yang ibu katakan itu. Ger, apakah kau pernah bertemu dan berbicara langsung dengan Harya Wisaka? Sudah, Ibu. Aku sudah bertemu dengan Harya Wisaka. Aku pun pernah berbicara langsung dengan orang besar yang akan menggenggam masa depan itu. Kenapa kau dapat berkata demikian? Apa yang dikatakan oleh Harya Wisaka itu kepadamu? Apa pula yang dijanjikannya kepadamu sehingga kau yakin akan kebenaran perjuangannya? Ibu, Harya Wisaka tidak menjanjikan apa-apa selain masa depan yang lebih baik bagi Pajang. Mungkin selama perjuangan masih berlangsung, kami akan menderita. Tetapi penderitaan itu akan menghasilkan buah yang sangat manis bagi masa depan. Tetapi kau harus menyadari bahwa Harya Wisaka tidak akan mempunyai harapan lagi bagi perjuangannya. Tidak apa-apa, Ibu. Seandainya kami harus hancur, biarlah kami hancur menjadi debu bersama cita-cita perjuangan kami. Siapa yang mengajarimu itu, Ger? Tidak ada yang mengajariku, Ibu. Ayah memang mengatakannya. Tetapi apa yang dikatakan ayah itu sesuai dengan nuraniku.
Tetapi kau tidak melihat apa yang sebenarnya terjadi. Sudahlah, Ibu. Aku datang hanya untuk mohon diri. Aku mendapat perintah dari Harya Wisaka untuk meninggalkan kota dengan cara apapun juga. Kami berlima, anak-anak muda seumurku, akan mempersiapkan sebuah perjuangan jangka panjang di luar kota. Ger, dengarlah kata-kata ibumu. Maaf, Ibu. Aku harus pergi. Kakang, terdengar suara adik perempuan Paksi. Apakah kau tidak ingin tinggal bersama kami? Aku sudah bukan kanak-kanak lagi. Apakah hanya kanak-kanak saja yang boleh tinggal bersama ibunya? Aku bukan orang yang cengeng. Tinggal sajalah bersama kami sambil menunggu ayah pulang. Adik laki-laki Paksi itu tertawa. Katanya, kau adalah anak yang sangat manja yang tidak dapat mengerti bahwa seseorang harus memperjuangkan cita-citanya, karena cita-cita itu tidak akan datang dengan sendirinya. Kasihan ibu yang kesepian. Ibu harus tahu diri. Sejak semula ibu adalah istri seorang prajurit. Ia harus tahu bahwa pada suatu saat ia akan sendiri. Mungkin suaminya mati di peperangan. Mungkin tertangkap dan dihukum mati karena menggenggam keyakinan. Mungkin ayah memang harus menjalankannya akibat kedudukannya. Tetapi bukankah kau tidak? Kau masih mempunyai pilihan. Jadi kau ingin aku mengkhianati ayah seperti Paksi? Aku memang lain dari Paksi. Paksi bukan anak ayah. Tetapi aku adalah anak ayah. Penerus dari cita-citanya. Kakang. Sudahlah. Jangan merajuk. Jika kau bertemu Paksi, suruhlah Paksi menemani ibu di sini. Ia memang bukan seorang pejuang. Sepantasnya ia berada di rumah, membantu kerja di dapur atau membelah kayu bakar. Kakang. Kau tidak usah membelanya. Ia bukan saudaramu. Ia juga bukan saudaraku. Cukup, tiba-tiba saja ibu Paksi itu membentak. Namun adik laki-laki Paksi itu justru tertawa. Katanya, sudahlah, Ibu. Aku minta diri. Mungkin kita akan lama tidak bertemu. Mudah-mudahan Ibu baik-baik saja. Kakang. Kau tunggu saja Paksi. Ajak ia menanak nasi di dapur. Adik perempuannya tidak menjawab. Paksi, Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya itu pun menepi ketika mereka mendengar langkah kaki menuju ke pintu peringgitan. Tidak hanya seorang. Sementara adik laki-laki Paksi itu berkata, marilah kita berangkat. Kita harus meninggalkan kota sebelum fajar. Kita harus menempuh jalan sebagaimana diberitahukan kepada kita. Beberapa orang melangkah menuju ke pintu. Demikian pintu itu terbuka, maka beberapa orang pun telah melangkah keluar. Namun demikian mereka sampai di pendapa mereka terkejut. Dengan serta-merta mereka pun berhenti dan berpaling ketika mereka mendengar suara orang terbatuk-batuk kecil. Orang-orang yang keluar dari dalam rumah itu pun semakin terkejut ketika yang mereka lihat adalah Paksi, Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya. Adik laki-laki Paksi itu tiba-tiba berteriak. Jadi ibu juga menjebak aku seperti saat ibu menjebak ayah? Tidak. Tidak, Ger. Bukankah ibu tidak tahu bahwa kau akan datang kemari? Aku pun tidak tahu bahwa Paksi ada di sini. Jadi benar kata ayah, bahwa Paksi ingin membunuhku. Ia merunduk kemanapun aku pergi. Tetapi jangan bermimpi bahwa kau akan dapat membunuhku. Siapa yang mengatakan bahwa aku akan membunuhmu? Bertanya Paksi. Ayah. Kau pun berusaha untuk membunuh ayah. Tidak. Dengarlah. Aku memang mencarimu. Tetapi aku sama sekali tidak ingin membunuhmu. Aku ingin menolongmu keluar dari sarang serigala itu. Apa yang kau maksud dengan sarang serigala? Lingkungan para pengikut Harya Wisaka. Kau telah menghina Harya Wisaka dan para pengikutnya. Kau memang pantas dihukum mati seperti kata ayah. Aku sama sekali tidak akan membunuhmu. Tetapi aku ingin kita dapat hidup bersama lagi seperti dahulu. Buat apa aku hidup bersamamu? Kau adalah seorang pengkhianat yang sama sekali tidak tahu membalas budi. Kau tentu telah sepakat dengan laki-laki jahanam itu untuk menjebakku dan membunuhku. Percayalah kepadaku, aku tidak ingin membunuhmu.
Aku yang akan membunuhmu, Paksi. Ayah telah memerintahkan kepadaku untuk membunuhmu, kapan saja. Apakah kita harus saling membunuh? Ya. Kakang, suara adik perempuan Paksi yang berdiri di pintu itu tertahan. Jangan kau tangisi kematiannya. Ayah menghendaki anak ini mati. Apakah benar bahwa kita bukan dua orang bersaudara? Bertanya Paksi. Ya. Kau bukan saudaraku. Katakan bahwa aku bukan anak ayah Tumenggung Sarpabiwada, namun bukankah kita sedikitnya saudara seibu? Aku tidak mempunyai saudara laki-laki cengeng seperti kau. Selagi seluruh Pajang berjuang untuk menumbangkan kekuasaan anak tingkir itu, maka kau justru menjilat kaki anaknya. Jangan menyinggung namanya. Aku adalah saudaramu. Aku tidak akan menjadi sakit hati meskipun kau menyinggung perasaanku. Tetapi Pangeran Benawa lain. Aku juga tidak tersinggung, Paksi. Paksi mengangguk hormat sambil berdesis. Terima kasih, Pangeran. Biarlah ia mengatakan segalanya yang menyumbat dadanya. Jika dadanya sudah menjadi lapang, mungkin sikapnya akan berbeda. Persetan. Kalian akan menyesal telah berusaha menjebak aku. Marilah kita duduk dan berbicara dengan baik. Tidak. Aku sudah tahu betapa liciknya kau. Kau sengaja berkata dengan kata-kata manis. Namun kemudian tiba-tiba saja kau menikam jantung. Sudah aku katakan. Aku tidak akan membunuhmu. Jika kau mendapat perintah untuk membunuhku, itu terserah saja kepada orang yang telah memberikan perintah itu. Tetapi jika kita menghindari permusuhan ini, maka kita memang tidak perlu saling mengancam. Cukup. Jangan banyak berbicara. Hari-hari yang paling buruk telah terjadi atas dirimu. Tunggu. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan. Bersambung ke bab 66. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.